Saya ingin bertanya tentang beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan ini mengatakan bahwa potensi laut kita ini, pertumbuhan ekonominya saat ini berkurang dan kemungkinan akan memburuk ke depan. Hal itu terjadi karena terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan, perusakan ekosistem dari pukat dasar, serta adanya penambangan dasar laut. Nah, pertanyaan saya, apakah penangkapan ikan berlebihan itu tidak ada pembatasan gitu Pak? Dan lalu untuk perusakan ekosistem dan penambangan laut itu, apakah kurang adanya pengawasan atau memang sengaja dibiarkan untuk kepentingan ya itu tadi ya seperti apa kesempatan dalam kesempitan untuk korupsi gitu. Mungkin itu saja, hanya sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ilvan untuk pertanyaannya. Pertama saya beri kesempatan kepada Pak Saragi dulu untuk memberikan komentar pertanyaan Mas Ilvan. Masih unmute Mas Pak ya. Mungkin Pak Foto lebih tepat. Ya. Jadi begini, malam ini kan kita berbicara masalah transportasi, masalah keamanan laut. Jadi kalau tadi kita berbicara perikanan, ini lain cerita. Kalau perikanan ini sama dengan pertambangan, sama dengan yang lain-lain. Jadi kalau Pak Menko bilang ada pengurangan, saya juga nggak tahu datanya. Mungkin beliau lebih punya data. Karena itu sangat spesifik, ya. Apalagi ikan di laut berkurang ini kan kalau tidak punya data kita nanti susah. Jadi saya juga tidak punya data untuk melihat apakah misalkan pembiaran tidak mungkin. Kalau ada pengeboran di laut, tidak mungkin dibiarkan. Oh, di tengah laut itu kelihatan kok ada barang baru itu. Begitu ada pengeboran baru, kalau itu tidak diumumkan, itu kapal itu bisa nabrak. Karena kapal-kapal itu sudah pasti hafal itu. Sepanjang pelayaran apa aja yang dia lihat. Karena memang dia harus melihat, dia harus mencatat. Jadi kalau ada pengeboran ya, kalau kita bicara pengeboran dan perikanan beda. Kalau kita berbicara pengeboran liar, yang artinya tidak sesuai izin, itu tidak mungkin terjadi. Karena kita pasti tahu. Yang kita tidak pernah tahu, kalau setelah dibor, nah berapa yang diambil keluar? Harusnya 5, dia sedot 10. Nah itu kita nggak pernah tahu. Yang tahu dia. Ikan kita bisa lihat jumlah kapal berapa perizinan. Kalau ada data kapal izinnya berapa, setiap kapal berapa dia dapat laporannya per bulan. Setelah dia dapat dia laporkan berapa, ikan pertumbuhannya berapa, beranak ikan itu berapa lama pertumbuhannya dalam setahun itu berapa ton. Nah, ini kan sangat spesifik ya. Dan ini yang bisa menjawab ini betul-betul orang perikanan yang memiliki data tentang itu. Kalau kita tidak punya data itu, saya kira lebih baik kita tidak ke sana. Nanti akan bisa menjadi pemfitnah nanti. Jadi saya kira saya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ponto. Banyak kepada kedua narasumber kita. Di kolom chat ada Pak Paulus Larat Mase. Halo Pak Paulus. Bisa sampaikan secara langsung pertanyaannya Pak. Iya, terima kasih Pak Dr. Hendrawan dan Jenderal Sulaiman Ponto. Mungkin saya berbicara tentang transportasi dan manfaat ekonomi. Saya kebetulan di Papua, ya banyak sekali persoalan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya punya pemikiran yang mungkin kurang terlalu paham. Tetapi tadi Jenderal Sulaiman Ponto juga
menyampaikan berbagai macam regulasi yang mengatur. Kemudian tadi KPP misalnya salah satu contoh. Regulasi-regulasi itu tak jarang sudah baik, tetapi ego sektoral dari masing-masing institusi itu yang menyebabkan sehingga mungkin terjadi chaos atau masa bodoh, apatis terhadap pelanggaran yang berdampak kepada misalnya defisit negara kita dari kekayaan alam laut kita atau transportasi laut yang sebenarnya berdampak nilai ekonomis yang begitu tinggi bagi devisa negara kita. Pertanyaan saya sudah terdapat di kolom chat itu, apakah mungkin terlalu banyak regulasi itu baru itu undang-undang peraturan pemerintahnya, bisa juga perdanya yang tumpang tindih yang juga menyebabkan sehingga pengakuan terhadap yang lain dalam menegakkan aturan itu tidak terlalu ketat. Itu sebabnya devisa yang kita dapatkan dari manfaat laut kita, terutama dari sektor transportasi yang mendukung ekonomi negara kita, daerah kita masing-masing itu masih sedikit. Mungkin ya itu pertanyaan saya. Terima kasih Jenderal dan Dr. Hendral. Oke, terima kasih Pak Paulus. Silakan Pak Ponto untuk memberikan komentar lebih dahulu. Oke. Terima kasih Pak. Jadi Bapak benar, memang khusus transportasi laut yang saya sampaikan tadi, sebegitu banyak aturan di laut. Itulah sebabnya di laut itu sudah disebutkan di Undang-Undang Nomor 696 tentang perairan, di situ diatur bahwa dalam penegakan hukum itu dapat dibentuk badan koordinasi untuk mengkoordinasikan sekian banyak itu. Bagaimana? Tidak bisa dia jalan sendiri-sendiri. Kalau dibilang ego sektoral, ya memang undang-undang itu harus ego. Kalau tidak ego sektoral di undang-undang, ya dia masuk penjara. Jadi apa yang dikatakan undang-undang itu yang harus dilaksanakan. Itulah undang-undang. Nah, karena sekian banyak undang-undang, maka dibutuhkan adalah koordinator. Itulah sebabnya dulu kita punya yang namanya Bakor Kamla. Itu lahir dari pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 96. Tapi apa kita lakukan? Kita bubarkan Bakor Kamla. Karena ketidakmengertian. Karena kita pikir koordinasi susah. Jadikan satu aja. Lahirlah Bakamla jadikan satu. Padahal yang namanya undang-undang itu Undang-Undang Nomor 12 2011 mengatur kedudukan undang-undang sama tinggi. Karena kedudukan undang-undang sama tinggi, tidak ada satu undang-undang pun yang bisa membawahi satu undang-undang, kecuali undang-undang dasar. Nah, ini logika berpikir ini yang salah. Akhirnya Bakor Kamla kita bubarkan, kita bikin Bakamla yang tidak bisa jalan. Lalu Undang-Undang 17 juga menyadari itu. Pasal 277 menyatakan bahwa Coast Guard bertugas untuk sebagai koordinator atau mengkoordinasikan pembuatan standar operation prosedur penegakan hukum di laut. Yang dibuat oleh Coast Guard. Tapi Coast Guard sampai hari ini belum kita bentuk. Kita bikin Bakamla. Bakamla yang single agency multitask katanya, yang itu hanya bisa jalan di militer. Sedangkan di sipil tidak bisa. Nah, ini apakah orang-orang ini tidak tahu? Atau apa? Kalau tidak tahu, bodoh. Tidak mungkin. Mereka orang pintar. Lalu seperti bodoh. Bisa jadi bodoh? Bisa. Kenapa? Ada pembodohan. Dari mana pembodohan? Ya dari negara-negara lain, agen intelijen asing yang tidak menghendaki Indonesia ini maju. Maka dilakukanlah operasi-operasi pembodohan. Nah, inilah hasilnya yang kita lihat. Apa kok tahu saya bahwa itu operasi pembodohan? Oh, tahu, kerjaan saya intelijen membodohi orang kok. Nah, makanya sekarang saya tahu inilah akibat pembodohan. Yang sudah benar, undang-undang sudah mengatur bahwa kedudukan undang-undang sama tinggi, maka hanya bisa dikoordinasikan. Itulah yang diatur oleh pasal 24
ayat 3 Undang-Undang nomor 696 dapat dibentuk koordinator. Tapi apa yang kita lakukan? Kita bentuk Bakamla berdasarkan Perpres. Berdasarkan Perpres Bakamla pasal 24 ayat 3 dicabut katanya. Apa enggak begini kita itu? Siapa orang hukum di sini? Coba bisa lihat itu. Jadi dalam membuat aturan perundangan aja kita itu sudah seakan-akan tidak tahu tata cara pembuatan undang-undang, tata cara pembuatan PP. Lah, kalau tata caranya sudah salah, bagaimana pelaksanaannya? Dan ini terjadi di dalam penegakan hukum di laut, transportasi laut. Yang apa akibatnya? Yaitu Papua terisolir, yang mana terisolir sudah jadi mahal. Apakah ini terjadi dengan sendirinya? Bagi saya yang bekerja di intelijen 15 tahun lebih, ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ini bukan terjadi karena kebodohan. Ini terjadi karena memang campur tangan asing. Pembodohan-pembodohan dari asing. Untuk membuat terjadinya kekacauan di penegakan hukum di laut ini. Supaya apa? Kesimpulan Indonesian Water high risk. Sehingga mereka lah yang mendapatkan keuntungan. Undang-Undang 17 itu lahir 2008. Hari ini sudah tahun berapa ini? Kok tidak dijalankan itu? Masih aja ribut. Masih lagi dipublikasikan seperti Bapak tadi. Ini ego sektoral. Ya, undang-undang harus ego. Kalau undang-undang tidak ego sektoral, ya kacau. Orang hukum sudah pasti tahu, namanya undang-undang, ya undang-undang adalah undang-undang. Apa A, ya A. Tidak A itu udah sebelum B, nggak bisa. Itulah sebabnya, karena dia ego, dia harus dikoordinasikan. Bukan dia dikomandoi. Nah, ini kan pengetahuan dasar. Jadi kalau kita masih berpikir ini ego sektoral, ini tambah rusak kita. Bukan, memang dia harus begitu. Undang-undang itu harus kaku. Makanya dibilang Pak Indrawan, jangan terlalu banyak bikin aturan, karena undang-undang itu akan kaku. Memang begitu dia. Kalau dia tidak kaku, itu lebih kacau lagi. Tapi bukan berarti tidak ada jalan. Ada jalannya. Bikin badan koordinasi. Ya itu justru kita bubarkan dan tidak kita bentuk sampai hari ini. Nah itu. Makanya saya dari kemarin bicara sama Pak Indrawan. Kalau kita mau, ya kita lihatlah. Kita ke back to basic. Apa sih aturan perundangan itu apa? Apa yang harus dibuat? Undang-undang itu apa? Kita membuat undang-undang, tapi kita tidak tahu hakikat undang-undang itu apa. Banyak, bukan hanya Bapak ini yang menyatakan bahwa ego sektoral. Banyak orang bilang, ini ego sektoral. Ya memang kalau namanya undang-undang ya harus ego dia. Tidak boleh dia kompromi. Tidak ada kompromi dalam pelaksanaan undang-undang. Nah itu, makanya dia dikoordinasikan supaya tidak bertabrakan. Itu. Kalau enggak, ya pasti. Belum lagi aturan saya, kemarin Pak Indrawan sudah kasih contoh. Bagaimana itu pembuatan. Kalau saya kasih contoh di laut, PP nomor 13 tahun 2024. 2022. Coba lihat. PP itu adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu diatur bahwa dia harus merujuk undang-undang di atasnya. PP 13 2020 ada undang-undang 14. Di mana kelirunya? Saya hanya melihat satu aja. Di Undang-Undang 32 2014 tentang kelautan menyatakan bahwa menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Tapi coba lihat di PP 13 2022, menteri adalah Menko Polhukam. Bisa enggak ini dijalankan? Padahal PP ini adalah memberi kewenangan kepada Bakamla untuk menegakkan hukum di laut. Coba, PP-nya udah salah. Saya bilang ini PP abal-abal, saya dimarahin. Tapi kalau tidak saya bilang abal-abal, lalu ini apa dong? Ini mau dibenarkan, lalu ini mau dijalankan. Inilah yang akhirnya orang luar tidak tahu. Tahu. Inilah nggak benar. Inilah yang dijual. Indonesia nggak benar. Indonesia ini. Makanya Papua jadi mahal. Karena perjalanan ke Papua ke sana. Di tengah jalan ditahan A, ditahan B, ditahan C. Sudah berapa kenaikan? Nah itu.
Jadi kalau kita mau, ya ini tadi yang mari kita jalankan dulu yang kecil-kecil ini. Kalau yang kecil-kecil ini kita tidak bisa jalankan, ya jangan mikir yang besar-besar. Padahal ini buat Coast Guard itu gampang sekali. Dari tahun 2008 hanya bentuk PP pembuatan Indonesia Ocean Coast Guard. Sebentar selesai. Lalu kita malah bikin PP baru, PP yang tidak jelas asal-usulnya. Hanya dengan alasan itu tadi. Kalau mau Pak Indrawan, ayo kita bikin. Melihat ini bagaimana ambur-adul peraturan. Aturannya aja, nanti saya bongkar. Ini loh, dari sisi aturan aja ini ambur-adulnya. Khusus masalah penegakan hukum di laut. Jangan kita bicara lain-lain dulu. Makanya saya selalu berbicara tentang penegakan hukum di laut. Kenapa? Karena pintu gerbang Indonesia untuk naik lebih tinggi tadi Pak Indrawan sudah nyatakan. Konektivitas deal lewat laut kalau Indonesia. Kalau Eropa lewat darat, Cina lewat darat. Tapi Indonesia pasti lewat laut. Tidak akan mau lewat mana. Kecuali Sumatera berdiri sendiri, Papua berdiri sendiri, nah itu silakan. Hidup sendiri-sendiri. Tapi Pak Hendrawan sudah bilang, kalau hidup sendiri itu masa lalu. Masa depan itu adalah konektivitas hidup bersama. Yang di Indonesia nomor 1, number 1 adalah angkutan laut. Ketika angkutan laut adalah penegakan hukum di laut. Itu number 1. Lah kalau itu kacau ya sudah, jangan mikir dulu yang lain-lain. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ponton. Boleh saya masih bisa bertanya? Boleh Pak. Atau mungkin ada komentar dari General masyarakat begini, dulu? pemahaman saya mungkin kalau dilihat bahwa undang-undang itu wajib hukumnya dan harus taat asas. Lalu sebuah peraturan di bawahnya, tadi Tidak. Jenderal katakan bahwa misalnya peraturan pemerintah atau perpres bertentangan dengan undang-undang. Nah, Apakah negara dengan begitu banyak wakil kita yang dipilih di DPR tidak melihat itu sebagai sebuah penyimpangan terhadap misalnya tata urutan perundang-undangan kita, di mana tadi definisi sementara bahwa siapa itu menteri. Kalau dalam undang-undang dikatakan bahwa menteri yang dimaksud adalah Menteri Perikanan dan Kelautan, lalu peraturan pemerintahnya didefinisikan bahwa yang dimaksud menteri dalam aturan atau undang-undang peraturan pemerintah ini adalah Menko Polhukam. Nah, ini kan sudah definisi ini saja secara leksikal sudah bertolak belakang dengan undang-undang. Lalu sensitivitas dari legislatur kita yang sudah triliunan kita pilih mereka duduk di Senayan menikmati gaji besar dari hasil pajak retribusi rakyat Indonesia. Apakah tidak melihat itu sebagai sebuah hal yang esensial dalam penegakan hukum di laut berkaitan dengan peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari sektor kelautan? Mungkin itu pertanyaan saya, Pak Jenderal dan Pak Jenderal. Baik, terima kasih Pak Paulus. Silakan Pak Ponton untuk mungkin ada komentar. Jadi gini Pak Paulus, Bapak benar itu. Hanya begini Pak, DPR itu hanya berhenti sampai undang-undang. Ketika undang-undang selesai, dia sudah selesai tugasnya. Pelaksanaan itu ada di pemerintah. Maka apa yang terjadi tadi itu adalah sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu adalah siapa yang mengajukan PP itu. Apakah Menko Polhukam? Itu yang pertama. Yang kedua, yang melaksanakan harmonisasi, yaitu Menkumham. Nah, yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, kalau sudah jadi, undang-undang sudah jadi, maka harmonisasi antar undang-undang, harmonisasi undang-undang dan turunannya itu ada di Menkumham.
Ini yang saya tidak mengerti, mengapa hal yang seperti ini bisa lolos. Itu yang saya tidak mengerti. Makanya saya suka bicara, apakah ini bodoh? Tidak mungkin. Ya, makanya saya menyimpulkan ini adalah hasil pembodohan. Karena tidak mungkin orang-orang ini orang-orang bodoh, mereka orang pinter. Tapi kita semua melihat terjadinya seperti itu. Dan ini dianggap biasa. Saya punya tulisan, saya sudah kirim itu sama Pak Endra. Ini loh, kasar tulisan saya kan. Tapi ya jalan terus itu. Para menteri seperti tidak merasa salah itu. Yang saya kasihan mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Hukum, mana yang benar ini. Di ilmunya bilang begini, tapi kenyataannya bilang begitu. Ini kan kerusakan dalam jangka panjang, bukan hanya kerusakan di sektor kelautan, tetapi kerusakan dalam sistem pengetahuan hukum di Indonesia. Nah, kalau ini terjadi, rontohlah negeri ini. Karena dalam ilmu intelijen itu diatur, diajar untuk menghancurkan satu negara, hancurkan sistem hukumnya. Yang ini sedang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana sistem hukum ini dihancurkan pelan-pelan. Dan contoh paling bagus PP 13 2022 itu contoh paling bagus kalau mau dilihat. Itu baru satu, baru satu. Padahal itu ada dari 35 pasal atau berapa 32 itu tidak merujuk kepada turunannya. Hanya satu aja itu. Tapi mau satu, mau setengah. Kalau menyimpang dari undang-undang yang bersangkutan, dia tetap salah. Nah, apakah Menkumham tidak melihat? Menkumham orang hukum, Menko Polhukam orang hukum. Apakah mereka tidak melihat ini? Saya juga nggak tahu. Nanti bilang kau intelijen tahu apa? Ya sudahlah. Ya memang saya intelijen tahunya ini. Kan itu aja. Itu, Pak. Jadi kalau legislator, Pak, mereka sudah selesai. Mereka buat undang-undang. Nah, celakanya ketika mereka buat undang-undang ada kalanya kalau kita komplain, ya udah bawa aja ke MK itu, MK atau MA itu. Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah, ya kalau konstitusi, undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah. Pokoknya jadi ya silakan. Kalau tidak setuju, bawa lagi ke MK atau MA, ya, Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah apa itu. Pokoknya dibawalah ke sana. Masalah lagi kan itu. Lama lagi. Nah, saya mengkhawatirkan inilah proses-proses kerusakan sistem hukum kita yang ujungnya adalah runtuhnya negara ini. Karena itulah ilmunya intelijen untuk masukkan satu negara. Itu, Pak. Terima kasih Pak Ponto untuk jawabannya. Mungkin Pak Saragi ada tanggapan? Baik, nyambung tadi apa yang dikatakan Pak Ponto, memang kita harus memisahkan antara kita dengan pemerintah gitu. Ketika pemerintah mengatakan kita atau kami, itu sebenarnya bukan kita gitu. Kita harus bilang itu kalian. Kalian. Iya. Jadi bahasa-bahasa yang mereka pakai bahwa kami ini untuk kesejahteraan kalian atau kami membuat ini untuk martabat daripada bangsa, kita harus sudah bilang bukan kita, lu kali begitu. Kita kan begitu ya. Jadi memang birokrasi punya agenda sendiri. Jadi kita bisa lihat ketika krisis pemotongan anggaran misalnya, mereka memotong untuk hal-hal yang ya mungkin yang untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan mereka seperti rapat-rapat di hotel atau apa yang bepergian ya dari seluruh Indonesia itu tetap jalan juga begitu. Jadi mereka juga punya kepentingan sendiri. Jadi itu bukan kepentingan kita begitu. Nah, untuk hal ini maka tadi yang pertama ya kita memang seperti Pak Ponto katakan ya harus terus memberikan suara begitu, harus menyuarakan mana yang menggonggong begitu. Karena hanya itulah yang alat yang paling mudah yang diberikan Tuhan kan, kita suara ya Pak ya. Kita cuma dikasih suara ya. Ya kita pakailah.
pita suara itu. Ya, jangan diam saja begitu. Ada yang tidak beres harus menggonggong, mengeluarkan suara, menyampaikan, karena apa yang mereka kerjakan seringkali itu bukan agenda kita, bukan agenda rakyat memang, karena punya sendiri. Terima kasih.